Pendengar, kami hadirkan juga untuk update informasi mengenai Timnas Indonesia U19 versus Bulgaria. Garuda Muda kalah 0-3. Timnas Indonesia U19 menjalani laga uji coba melawan Bulgaria U19. Garuda Muda ini harus tunduk dengan skor 0-3. Indonesia versus Bulgaria ini berlangsung di Stadion Ingraliste NL Polet, Sweti Martin Namauri pada Sabtu 5 September 2020 malam waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi pertandingan uji coba pertama bagi tim asuhan Shin Tae-yong, dan Bulgaria memberikan ancaman lebih dahulu memang ya ke gawang Indonesia di menit ke-9, dan Martin Petkov melepaskan tembakan yang laju, bolanya berhasil diamankan oleh kiper Muhammad Adi Satrio. Tim besutan Angel Stoikov ini sempat mencetak gol pada menit ke-16 lewat Georgi Alexandrov, dan wasit menganulir gol tersebut karena berbau offside. Indonesia pun juga berhasil menciptakan ancaman di pertengahan babak pertama, yaitu Witan Sulaiman yang mengutak-atik bola di kotak penalti lawan untuk kemudian melepas tembakan, namun bola berhasil diblok oleh lawan. Bulgaria ini terus menekan pertahanan Indonesia hingga turun minum. Tidak ada lagi gol yang tercipta dan babak pertama tuntas dengan skor 0-0. Indonesia pun harus kerja keras dalam menahan gempuran Bulgaria di babak kedua, dan dalam laga ini Muhammad Adi Satrio tampil gemilang dalam menghalau laju bola ke gawang Indonesia. Dan untuk membahas tentang kekalahan Garuda Muda ya yang kalah dari Bulgaria 0-3, kita akan segera membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Alif Syahfiar. Bung Alif, Indonesia kalah 0-3 dari Bulgaria. Bagaimana komentarnya Bung Arif? Memang tim ini kalah karena disebabkan menurut saya pertama faktor stamina kedodoran di atas menit ke-75. Yang kedua, ketika mereka kebobolan 1-0, mereka mencoba bermain lebih terbuka. Dengan bermain lebih terbuka, mereka sebenarnya ingin membuat gol, tetapi karena bermain terbuka mereka justru kebobolan 2 gol tambahan, sehingga dalam 7 menit mereka kebobolan 3 gol. Nah, ini yang menjadi PR nanti bagi anak asuh Shin Tae-yong ini ya, Mbak Desi. Nah, kalau menurut saya secara keseluruhan sebenarnya tim ini sudah lumayan bagus. Di babak pertama misalnya mereka dikonsep untuk bermain bertahan, sehingga Bulgaria sebenarnya sempat frustasi di 45 menit babak pertama. Memasuki babak kedua, tim ini juga sebenarnya masih dikonsep bertahan, hanya memang belum padu, belum bisa menjalankan sepenuhnya taktik yang ingin dimainkan oleh Shin Tae-yong, yakni melakukan counter attack terutama melalui kedua flanknya. Sehingga upaya melakukan counter attack ini sering gagal karena memang mungkin tim ini baru latihan lagi ya setelah masa pandemi, kemudian belum begitu padu secara unit organisasi, sehingga mereka agak kesulitan untuk mempraktekkan taktik dengan sangat sempurna apa yang diinginkan oleh Shin Tae-yong. Tetapi secara keseluruhan cara bermain yang mereka terapkan ini adalah cara bermain yang memang diinginkan oleh Shin Tae-yong ya Mbak ya. Ini bertahan ketika melawan Bulgaria kemarin, dan cara mereka bertahan ini adalah bertahan di 2/3 atau bertahan di depan kotak penalti, sehingga mereka menjaga kedalaman sisi antara penjaga gawang dengan mereka, dengan para pemain belakang. Baik, nah ini upaya bertahan di menit hingga 45, apakah memang hal ini yang membuat tim Indonesia ini kemudian kedodoran karena stamina mereka ini sudah habis ini, Bung? Iya, memang kalau kita lihat proses terjadinya gol dari Bulgaria ini kan mereka begitu longgar, terutama di menit ke-78 ya, gol pertama itu. Gol pertama kan 78, kemudian mereka ketika kebobolan mereka mencoba bermain lebih terbuka, dan ketika mereka bermain lebih terbuka banyak ruang
atau celah kosong yang kemudian itu dimanfaatkan oleh para pemain Bulgaria, sehingga Bulgaria justru menambah gol begitu cepat, ya 2 gol dibuat begitu cepat dalam waktu 7 menit. Ini yang memang harus menjadi PR ya. Pertama tadi saya katakan ada ruang kosong ini karena mereka meninggalkan posnya, mereka bermain untuk mengejar ketinggalan. Kemudian lagi faktor stamina juga sepertinya masih belum sempurna ya, walaupun mereka sudah digenjot latihan dengan intensitas tinggi oleh Sintayong. Kita melihat bahwa di menit ke-78 sampai dengan menit ke-85 itu terlihat sekali stamina mereka kedodoran dan akhirnya membuat konsentrasi buyar, dan karena konsentrasi buyar, marking atau zona marking yang mereka lakukan tidak lagi seketat di babak pertama ya Mbak Desi. Baik, jadi stamina yang kedodoran ini juga sempat menjadi perhatian ya ketika timnas U19 ini kemarin berlatih ya, Bung ya? Betul, menjadi perhatian karena memang Sintayong ini kan pelatih dengan standar level dunia, sehingga ketika ia melihat pemain ini dengan stamina yang seperti itu, ya tentu bagi Sintayong atau di mata Sintayong stamina ini perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi. Dan kita melihat memang kalau memang kita mau naik level sepak bolanya dari uji coba pertama melawan Bulgaria, kan terlihat bagaimana Bulgaria itu bermain Spartan selama 90 menit. Ya memang kalau kita mau berada di level yang sama misalnya dengan Bulgaria, mau tidak mau ya kita harus punya stamina yang sama dengan mereka ya Mbak Desi. Baik, jadi stamina yang sama karena ini dikabarkan kemarin juga ada pemain yang sempat pingsan juga gitu ya Bung ya? Ya, ada pemain kabarnya ada pemain yang sempat pingsan dan kabarnya juga banyak yang cedera, dan saya kira itu resiko untuk kita bisa bermain dengan intensitas tinggi, Mbak Des. Baik, namun standar yang sudah diterapkan oleh Sintayong ini merupakan standar yang baik dengan pola permainan bertahan seperti itu, Bung, walaupun Indonesia akhirnya juga menerapkan pola permainan terbuka di babak-babak akhir. Sebenarnya dari cara bermain mereka tadi malam, kalau menurut saya ya Mbak Desi, ini sebenarnya kejelian Sintayong. Jadi Sintayong seperti sudah mempelajari Bulgaria yang punya postur tinggi, kemudian cara bermain Bulgaria, sehingga Sintayong membaca bahwa ini yang harus dimainkan oleh timnas ketika melawan Bulgaria. Dan sesungguhnya permainan yang diperagakan oleh para pemain timnas itu di 45 menit babak pertama cukup efektif. Bulgaria benar-benar frustasi, mereka sulit sekali untuk membuat gol, bahkan untuk menerobos ke kotak penalti Indonesia saja sulit. Dan ada perkembangan yang cukup signifikan. Saya melihat misalnya tim ini ketika melakukan bertahan itu pemain hampir semua turun ke kotak penalti ketika misalnya ada tendangan penjuru untuk untuk Bulgaria atau ada serangan sayap dari Bulgaria. Kemudian bagaimana transisi pemain ini langsung keluar untuk menyerang. Artinya stamina mereka sudah lumayan bagus ketika di babak pertama terlihat bagaimana mereka melakukan transisi dari bertahan ke menyerang, sebaliknya dari menyerang ke bertahan. Dan ada cara yang dimainkan oleh Sintayong yang agak berbeda ya dari sebelumnya, misalnya di era Simon McManamy atau bahkan di era Luis Milla. Dari penjaga gawang misalnya, satu contoh, ini bola langsung diberikan kepada flank di sektor kanan misalnya. Kemudian menyusur dari sektor sayap untuk naik ke depan. Ini terlihat taktik atau permainan Sintayong ini berbeda ya dibanding misalnya Luis Milla dulu yang harus memainkan bola dari bawah, build up 1-2 sentuhan. Banyak cara yang dimainkan oleh Sintayong agak berbeda. Memang tim ini sepertinya tidak sepenuhnya bisa melakukan penguasaan bola karena hal itu disebabkan karena Bulgaria melakukan pressing yang sangat tinggi. Nah, ini yang juga harus menjadi PR ke depan karena memang lawan kita nanti di Piala Dunia tahun depan kan negara-negara besar ya. Bahkan kan kita akan berhadapan mungkin dengan negara sekelas Jerman, Brasil atau
Itali gitu, Mbak Desi. Baik, nah Bung, ini setelah bertanding dengan Bulgaria nantinya di tanggal 8 September, Indonesia juga akan menghadapi Kroasia. Bagaimana menurut Bung Alif? Apakah Indonesia bisa mempertahankan pola permainan seperti saat mereka melawan Bulgaria atau harus ada yang dirubah ini, Bung? Saya kira kalau dari segi taktik dan strategi kan pelatih lebih tahu ya. Saya melihat Sintayong ini juga pelatih yang cukup cerdas karena sebelum melawan Bulgaria saja dia sudah memberikan isyarat, dia sudah mempelajari cara bermain Bulgaria ketika Bulgaria berhadapan dengan Kroasia. Dan saya pikir Sintayong juga akan menerapkan taktik yang menurut dia akan cocok ketika melawan Kroasia, karena kan pertandingan antara Kroasia dan Bulgaria ditonton oleh Sintayong. Saya pikir bahwa apa yang akan diterapkan oleh Sintayong melawan Kroasia tentu sudah menjadi inisiatif dia ya sebagai pelatih. Hanya memang masih ada waktu untuk meningkatkan koordinasi dan kembali meningkatkan stamina. Sayangnya memang di tim ini kalau menurut saya Mbak Desi tidak atau belum adanya pemain-pemain dari putra Papua ya, karena biasanya di timnas itu ada pemain-pemain putra Papua sehingga kelihatan sekali bahwa tim ini masih kurang misalnya dalam hal counter attack maupun dalam hal di sisi gelandang ya, karena biasanya pemain-pemain putra Papua itu banyak mengisi di sisi gelandang maupun di sisi striker yang kadang-kadang punya kelebihan dibanding pemain lain, terutama dalam hal memecah kebuntuan ya. Baik, jadi kita nantikan ya untuk pertandingan di tanggal 8 September. Semoga Timnas Indonesia bisa belajar dari kegagalan ya Bang ya, dengan meningkatkan kembali stamina yang ada, kemudian juga tidak lagi kedodoran karena ini bisa membuat lawan senang seperti itu ya Bung ya. Iya, memang uji coba ini kan Sintayong beberapa kali sudah menyatakan dia tidak mencari kemenangan, hasil akhir bukan tujuan. Dan saya sepakat. Apalagi ini kan uji coba kelasnya di Eropa, di masa kita masih baru latihan setelah pandemi, setelah corona. Mereka ini sebenarnya belum terlalu padu benar gitu loh secara unit, karena mereka baru berkumpul lagi setelah lama libur. Latihan sebentar langsung TC ke Eropa, tapi kita memberikan respect dan kita positif terhadap tim ini karena uji coba ini luar biasa, apalagi kita tahu ya Mbak Desi, kok Kroasia kan sebuah negara yang bukan main-main di sepak bola. Kemarin 2018 mereka seniornya kan finalis Piala Dunia ya Mbak Desi. Baik, Bung Alif, kita tunggu nanti ya untuk kabar terbaik dari Timnas Indonesia di tanggal 8 September 2020. Kita belajar dari kekalahan semalam Bung ya yang melawan Bulgaria. Terima kasih Bung Alif sudah bergabung bersama Pro 3 di Indonesia Menyapa pagi kali ini. Selamat pagi, salam sehat selalu, salam olahraga. Ya, demikian pendengar ya wawancara kami bersama dengan pengamat sepak bola Alif Syahir terkait dengan pertandingan U19 Indonesia versus Bulgaria. Sedikit mengulik tadi yang dikatakan Bung Alif ya, bahwa sebetulnya stamina Indonesia lah yang menjadi PR utama. Semoga nantinya di pertandingan melawan Kroasia tanggal 8 September 2020 Indonesia bisa memberikan stamina terbaiknya.